Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Miskia. Saya dosen IKES Muhammadiyah Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik antenatal care. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ANC. ANC adalah suatu usaha ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan mengenai kehamilan maupun kesehatan ibu dan janinnya pada tenaga kesehatan. Tujuan pemeriksaan ANC yang pertama, mengumpulkan data sistematis dan komprehensif, membuktikan hasil anamnesa, melaksanakan diagnosa, mengetahui kesehatan ibu dan janin untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Adapun pemeriksaan kehamilan yaitu timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, ukur lingkar lengan atas, ukur tinggi rahim, tentukan letak janin dan hitung denyut jantung janin, penentuan status imunisasi tetanus dan toksoid, pemberian tablet tambah darah, dan tes laboratorium. Pemeriksaan rutin pada ibu hamil dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Sebelum melakukan pengkajian dan pemeriksaan head to toe pada ibu hamil, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan mendekatkan alat dengan pasien dan jangan lupa menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Setelah itu lakukan pengkajian kepada ibu dan suami, mengkaji keluhan utama, mengkaji riwayat kesehatan, ginekologis, mengkaji riwayat obstetri, mengkaji riwayat kehamilan, HPHT, taksiran partus, riwayat ANC, imunisasi TT, lalu mendokumentasikan hasil pengkajian dan menjelaskan pada ibu rencana pemeriksaan fisik. Selanjutnya menimbang berat badan ibu, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengukur tinggi badan, dan melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas. Sebelum memposisikan pasien untuk tidur terlentang, anjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Kita mulai ya Bu pemeriksaannya, dimulai dari rambut, dilihat apakah ada rambut rontok dan rambut berminyak. Setelah itu kita lihat wajah, apakah ada hiperpigmentasi pada kening, kelopak mata. Setelah itu kita pemeriksaan konjungtiva, apakah anemis atau tidak anemis. Setelah itu kita periksa hidung menggunakan pen light. Dilihat apakah ada kotoran, ada benjolan atau ada sekret pada kiri dan kanan hidung. Setelah itu kita lihat mulut, kita lihat kebersihan mulut, apakah ada sariawan, gigi tanggal, gigi berlubang. Setelah itu kita periksa pendengaran, telinga. Kita tanyakan kepada ibu apakah ada gangguan pendengaran. Kalau tidak ada, kita lewatkan. Setelah itu kita pemeriksaan leher untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Bu, tolong telan Bu ya. Setelah itu kita periksa bagian torak atau dada. Tangan pasien diangkat ke atas untuk pemeriksaan kelenjar limfe pada daerah ketiak. Jempol meraba dari bawah ke atas sampai ketiak untuk melihat apakah ada pembesaran limfe atau tidak.
Setelah itu kita izin buka baju pasien untuk pemeriksaan dada, pemeriksaan jantung dan paru. Kita ambil stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung, bunyi nafas, setelah itu kita pemeriksaan pada payudara ibu. Kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak. Kita lihat areolanya. Kita lihat puting. Apabila putingnya datar, kita bisa melakukan cara menarik puting dari sisi kiri dan kanan supaya putingnya menonjol. Setelah itu kita pemeriksaan abdomen. Diinspeksi abdomennya, kita lihat apakah ada strie, ada linea nigra, dan ada luka SC. Dan kita lakukan pemeriksaan Leopold. Untuk melakukan pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, kaki ibu harus ditekuk. Setelah itu kita palpasi. Leopold pertama menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri dengan meraba dari simfisis pubis sampai ke fundus. Setelah itu, kita ukur tinggi fundus uterinya. Hasilnya bisa untuk mengetahui usia kehamilan. Setelah itu kita lakukan Leopold kedua, di mana Leopold kedua itu menentukan bagian janin yang berada di samping kiri dan kanan perut ibu. Untuk menentukan punggung kiri atau kanan sisi kiri perut ibu. Setelah itu kita lanjut Leopold ketiga untuk menentukan presentasi atau bagian terendah, apakah sudah masuk PAP atau belum. Setelah itu kita Leopold keempat. Leopold keempat di sini posisi pemeriksa harus menghadap kaki ibu. Menentukan seberapa jauh presentasi atau bagian terendah sudah masuk PAP atau rongga panggul. Divergen, sejajar, dan konvergen. Setelah itu kita lakukan auskultasi DJJ, cari punktum maksimum tempat paling keras terdengar DJJ.
Dengar dan tentukan frekuensi, keteraturan, dan intensitas DJJ sambil validasi DJJ dengan arteri radialis ibu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan perineum, kita melihat kebersihan, pengeluaran pertaginam, dan hemoroid. Setelah itu kita pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita lihat apakah ada varises. Kita lakukan dari pemeriksaan yang jauh dari pemeriksa. Kita lihat apakah ada odem. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks patella. Apabila ibunya kesulitan untuk duduk, ibunya boleh tetap berbaring dengan kaki ditekuk dan satunya diangkat ke atas lutut. Sehingga kakinya menggantung dan lakukan ketukan dengan cepat dan tepat pada tendon daerah bawah patella. Selanjutnya kita rapikan pakaian pasien. Memasang selimut pasien. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien, lalu memberikan konseling terkait kehamilan. Merapikan alat. Selanjutnya perawat mencuci tangan, lalu melakukan dokumentasi keperawatan. Terima kasih.